warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh wa nabiyyuhu wa shafiyuhu wa khaliluh. Ballaghar risalata wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafal ummah wa mahazzul mah wa nataqa bil hikmah wa jahada fillahi haqqa jihadihi kulli waqtin wa hin wa fil hammadin hatta tarithal ardu wa man 'alaiha wa anta khairul warisin. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Na'udzu billahi min dzalik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati para asatiz, para tokoh, para kesepuhan, bapak-bapak, ibu-ibu, para santri, hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu kembali dalam pengajian rutin. Insyaallah malam ini kita akan mendengarkan nasihat-nasihat agama melalui kitab Mukhtarul Ahadits. Sebelum kita memulai, saya minta membacakan surat Al-Fatihah untuk almarhum salah satu rekan saya di sekolah. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya. Ala hadhi an-niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati nabiyina al-Mustafa sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alihi kiram, khususan li ruhi Dadang Sumantri. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahul hakimu an Abi Hurairah, idza aradallahu bi'abdin khairan ja'ala ghinahu fi nafsihi wa tuqahu fi qalbihi, wa idza aradallahu bi'abdin syarra ja'ala faqrahu baina ainaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza aradallahu bi'abdin khaira, apabila Allah menghendaki seorang hamba khairan, menghendaki baik. Kalau seorang hamba dikehendaki baik oleh Allah, kalau seorang hamba dicintai oleh Allah, ja'ala ghinahu fi nafsihi, maka Allah akan menjadikan kecukupannya fi nafsihi, di dalam pribadinya. Maksudnya kalau seorang hamba bagus di hadapan Allah, dia pasti selalu merasa cukup. Ya, selalu merasa apa? Cukup. Enggak ngeluh mulu. Jadi ciri orang yang dikehendaki baik oleh Allah selalu merasa cukup. Bukan sebaliknya. Kalau sebaliknya berarti selalu merasa apa? Kurang. Ya. Jadi kalau Allah menghendaki hambanya bagus, itu hamba pasti selalu merasa cukup. Cukup semuanya, apa aja dia. Dalam artian mempunyai sifat qanaah. Ar-ridha bikismillahi, nerima terhadap pemberian Allah. Jadi orang yang bagus itu selalu nerima aja, nggak pernah nggak pernah ngeluh. Nerima aja, dikasih sehat nerima, dikasih sakit nerima. Jadi ja'ala ghinahu fi nafsihi, jiwanya selalu merasa cukup. Makan sama tahu cukup, sama tempe cukup, sama daging, sama garam cukup. Nggak makan nggak cukup, nggak makan mah. Jadi cukup aja. Itu ciri orang yang, ciri hamba yang dicintai, yang bagus di sisi Allah. Kita begitu enggak? Ya. Nah, kalau kita enggak begitu, ayo kita berusaha supaya seperti itu. Apapun yang diberikan oleh Allah, kita merasa merasa cukup. Sebetulnya yang dikasih sama Allah bukan cukup, lebih dari cukup. Ya, cuma kitanya yang ngerasa kurang. Sebelum punya istri mau punya, sebelum punya istri ngeluh mau punya apa? Udah punya istri masih ngeluh aja. Ada yang nyaut, mau nambah. Sebelum punya anak ngeluh mau punya, udah punya anak ngeluh lagi, disalahin dan sebagainya. Jadi orang yang dikehendaki baik oleh Allah
adalah orang yang mempunyai sifat qanaah. Nerima apa ada itu artinya nerima pemberian Allah gitu. Wa tuqahu fi qalbihi ja'ala tuqahu fi qalbihi, dan Allah menjadikan ketakwaan di dalam hatinya selalu takwa kepada Allah. Hatinya takut kepada Allah. Takwa itu kan ada 3 ya. Ada takwa tingkatan apa? Tingkatan khawasil khawas, ada tingkatan khawas, ada tingkatan awam. Kita sering takwa itu tingkatan yang kedua, tingkatan khawas, imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Jadi hatinya selalu takut sama Allah, takwa sama Allah. Hatinya, keadaannya selalu nerima Allah tadi, nerima pemberian Allah. Ini kalau orang sudah dikehendaki baik sama Allah. Kita ya yang pertama tadi juga enggak ya, kebanyakan apa? Ngeluh. Yang kedua, hati kita takwanya enggak ke siapa? Enggak ke Allah. Takutnya kita bukan ke Allah. Hati kita deg-degannya bukan ke Allah. Betul nggak kira-kira? Takut itu kan deg-degan kan ya. Hati kita deg-degannya ke duit, ke jabatan, takut miskin, takut nggak punya, deg-degan baru. Takut anak susah, dan sebagainya. Takut anak nggak punya kerjaan, deg-degan. Hamba yang bagus hatinya takutnya bukan ke situ, takutnya ke Allah. Hatinya takut ke Allah. Kalau takut ke Allah berarti takut ke siksa Allah. Takut anaknya enggak ibadah, takut anaknya enggak soleh, takut anaknya enggak sholat, takut istri enggak ibadah. Itu takutnya ke situ. Nah itu berarti ciri hamba yang bagus. Paham gak nih? Kita tinggal introspeksi aja ya. Takut kita ke siapa? Ya, kira-kira takut kita masih ke siapa? Udah ke Allah apa ke selain Allah? Deg-degannya masih ke selain Allah, masih ke dunia. Belum deg-degan kita. Takut itu kan deg-degan kan? Kalau umpamanya ada siapa ini? Ada pejabat datang, atau ada bupati atau gubernur atau presiden, kira-kira sibuk nggak? Sibuk. Pada mau salaman nggak? Mau salaman ya. Atau ada artis mamanya, sibuk kan? Sibuk, malah kadang salamannya berebut. Kita sholat begitu enggak? Sholat begitu enggak kita? Kan sholat kan menghadap Allah. Enggak kan ya? Kok diem aja sih? Jadi takut kita berarti masih jauh. Yang takut sayang hati, takut sama Allah, itu sholat deg-degan. Deg-degan, ingat siksa Allah, ingat siksa kubur, ingat dosa dan sebagainya. Ingat anak, maksudnya ingat anak tuh, anak saya benar apa enggak. Ingat istri saya benar apa enggak. Ingat duit saya benar apa enggak. Ingat kerjaan saya benar apa enggak. Dan seterusnya. Itu ciri yang dikehendaki baik oleh. Kalau kita nggak begitu berarti kita belum bagus. Mudah-mudahan kita bisa ya. Paham nggak nih Pak Jamaah?
Ya, insyaallah kita masih belum ke situ. Deg-degan kita belum ke situ. Belum ke situ. Ya kita belajar. Wa idza aradallahu bi'abdin syarran, ini sebaliknya nih. Dan apabila Allah menghendaki terhadap seorang hamba syarran, akan jelek. Kalau Allah menginginkan hambanya jelek, artinya hamba yang dipandang jelek oleh Allah, hamba yang jelek di hadapan Allah, ja'ala faqrahu baina ainaihi, ini masih kinayah, maka Allah akan menjadikan kesusahannya di antara kedua matanya. Maksudnya bukan susah di matanya, bukan, ini namanya bahasa kiasan, saking dekatnya. Jadi ciri orang yang jelek di hadapan Allah, ngerasanya susah. Paham gak nih? Sebaliknya kan tadi, kalau tadi ngerasanya apa? Cukup, ini susah. Ya, kalau ketemu yang diceritain ngeluh, padahal duitnya banyak, padahal bos, rumahnya gedong, tapi ketika cerita ngeluh. Ini ciri hamba yang jelek di hadapan Allah, ngeluh mulu. Ya, jadi kesusahan tuh seakan-akan dihadap di depannya, susah mulu. Paham gak nih Pak Jamaah? Ya, kita begitu ya? Begitu enggak? Ya, susah mulu. Padahal bos, coba deh, justru kadang-kadang sebaliknya, justru yang suka curhat, yang suka ngerasa susah, kadang-kadang malah bos ya. Oh cerita tuh, aduh saya usaha begini, padahal usahanya besar, tapi ngeluh mulu. Ini ciri hamba yang jelek di hadapan Allah. Paham nih perjamaah? Rumah punya istri, punya sarjana hidung gitu, umpamanya. Anak punya pekerjaan, punya, tapi masih apa aja? Ngeluh aja. Ini ciri manusia yang dibenci oleh Allah. Ya, siapa kata sudah ya, kalau pagi-pagi kita sudah curhat, berarti kita enggak nerima terhadap takdir Allah. Pagi-pagi kita sudah merasa susah, kita sama saja benci terhadap Allah, susah dengan kehidupan. Nyambung penjamah kemana-mana. Terserah kita mau milih yang mana. Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama tadi, hamba yang dicintai oleh Allah, ya. Jadi hidupnya selalu apa ya? Nerima sehat, nerima sakit, nerima. Ada kan hadis Rasulullah, ajaban li amril mu'min, kata ajib tu ajaban, aku kagum terhadap perkara orang mukmin. Jadi orang mukmin itu dahsyat. Rasulullah sampai kagum terhadap status, kalau bahasa kita mah status orang mukmin. Inna amrohu kullahu khair. Semua masalah mukmin, orang mukmin, semua masalahnya, semua perkaranya, semua urusannya enggak ada yang jelek. Bagus semua orang mukmin mah. Senangnya bagus, susahnya bagus. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Yang demikian itu hanya untuk mukmin, orang kafir enggak. Ya. Jadi orang mukmin mah
susahnya bagus, jeleknya bagus, sehatnya positif, sakitnya positif. Jadi mukmin tidak ada negatifnya. Terus ajaban li amril mukmin, inna amrohu kullahu khair. Apa terusannya? Idza asabathu sarra syakara fakana khairun lahu. Apabila mendapatkan nikmat, mukmin nih kalau dapat nikmat sehat, syakara, syukur, fakana khairun lahu, maka bagus buat mukmin. Wa idza asabathu sarra, apabila terkena jelek, terkena sakit, terkena musibah, sabar, fakana khairan lahu, maka bagus buat mukmin. Jadi urusan mukmin mah enggak ada apanya jeleknya. Sehat, syukur, bagus. Sakit, sabar, bagus. Ya, kaya, syukur, bagus. Miskin, sabar, bagus. Di mana? Enggak bagusnya mungkin. Enggak dapat musibah, syukur, bagus. Dapat musibah, sabar, bagus. Ini Rasul, aku bangga, aku kagum terhadap urusan mukmin. Jadi berarti orang mukmin tidak pantas ngeluh. Orang mukmin enggak pantas ngeluh sampai bikin status. Enggak pantas. Sebab susahnya dapat pahala, senengnya dapat pahala. Sakit dapat pahala, sehat dapat pahala. Di mana Rasulullah? Ya, alhamdulillah kita jadi orang mukmin. Alhamdulillah, enak. Bisa dipahami Pak Jamaah ya. Jadi ayo kalau bisa. Emang susah. Terutama ketika dapat apa? Musibah. Ya. Ketika dapat musibah emang susah untuk diapain? Sabar. Untuk disabarnya susah. Dan sabar nggak ada batasnya ya, awas. Yang ada sabar juga ada batasnya, nggak ada. Kalau sabar ada batasnya, belum sabar berarti. As-sabru amarru minas sibri wa haddu minas saifi. Sabar lebih pahit dari daun yang pahit dan lebih tajam dari pedang. Sabar itu sakit, sabar itu nangis, sabar itu kesel. Sabar itu nyeri hati, sabar. Sabar. Apa sih sabar perjamaah? Sabar itu nahan. Nahan apa? Nahan nafsu, itu sabar. Sabar itu nahan. Jadi orang yang sabar itu adalah orang yang bisa nahan. Orang yang bisa sabar itu orang yang bisa nahan. Jadi kan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kalian pertolongan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Mintalah kalian pertolongan di dalam melakukan segala sesuatu bis-sabri dengan sabar, was-shalah dan salat. Jadi yang bisa nolongin kita sabar dan salat. Nanti saya terangin satu-satu. Jadi yang bisa nolongin kita. Kok di situ mintalah pertolongan dengan sabar. Sabar itu maksudnya nahan nafsu. Salat, sabar bisa memberhentikan nafsu. Salat memberhentikan takabur. Penyakit kita sebenarnya ada dua. Satu hawa nafsu, kedua sombong. Ini penyakit manusia. Hawa nafsu hilangnya oleh sabar, sombong hilangnya oleh salat. Sebab di salat itu melatih tawadu. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun
illa 'alal khashi'in. Dan salat itu susah kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu siapa? Orang yang khusyuk itu orang yang tunduk terhadap perintah Allah, nerima terhadap takdir Allah, itu khusyuk. Jadi khusyuk itu apa sih? Khusyuk bukan khusyuk itu ngelamun, bukan. Khusyuk itu tunduk terhadap agama, itu khusyuk. Satu, yang kedua nerima takdir Allah, itu khusyuk. Susah kita tunduk sama agama, kita tunduk sama dunia, ya. Susah kita nerima takdir Allah. Kalau kita belum bisa tunduk sama agama itu nurut, maksudnya nurut sama agama, bagaimana kata agama aja. Yang kedua nerima takdir Allah, itu berarti khusyuk. Nah terus apa ciri orang, bagaimana kita supaya kita bisa khusyuk, supaya kita bisa nurut sama agama, supaya kita bisa nerima sama takdir? Apa terusin ayatnya? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Singkatnya, orang-orang yang khusyuk adalah orang yang yazunnuna bimana yuqinun, yang yakin terhadap akhirat. Ya. Orang-orang yang khusyuk. Jadi kalau kita mau naik ke tingkat khusyuk, khusyuk itu tadi tunduk terhadap apa? Agama. Mendahulukan agama dari yang lain. Yang pertama, yang kedua nerima takdir. Kalau kita mau khusyuk, ya. Apa syaratnya? Tadi takut sama akhirat, yakin sama akhirat. Apa yakin sama akhirat? Yakin ada siksa kubur, yakin kita bakal mati, yakin kita bakal dibangkitkan dari kubur, yakin kita bakal dihisab, yakin kita akan melewati jembatan sirat, yakin ada neraka, yakin ada surga. Kalau kita yakin ke akhirat yang disebutkan tadi, baru naik ke khusyuk. Baru kita bisa nurut sama agama. Baru kita bisa pasrah terhadap takdir Allah. Kalau pola pikir kita masih takutnya sama apa? Dunia, jangan ngomong-ngomong khusyuk. Mual bisa khusyuk lamun sinakan dunia apa? Nggak akan kita nurut sama agama. Coba diperhatiin. Santri yang nurut sama guru, santri dan orang tua yang takut sama akhirat. Tapi kalau santri dan orang tuanya takut sama dunia, keluar pasti gagal, pasti. Betul nggak kira-kira? Itu. Kalau santri pola pikirnya sudah duit, sudah takutnya nggak akan naik ke tingkat khusyuk, nggak akan tunduk sama agama, nggak akan nerima takdir Allah. Paham nggak Pak Jamaah ya? Nah itu khusyuk. Jadi supaya kita tahu mana khusyuk. Khusyuk itu apa sih? Khusyuk aja. Ente khusyuk amat. Masih begitu kan ya? Khusyuk melihat ilmu kan. Khusyuk itu merenung gitu, bukan. Jadi khusyuk itu tadi mananya apa? Satu apa? Tunduk terhadap agama. Yang kedua, nerima takdir, itu khusyuk. Pengertian al-khusyuk wa al-khudu li awamirillah wa taslim biqadarillah. Hadha huwal khusyuk. Tafsir dikatakan. Nah, kalau kita mau begitu, syaratnya harus yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Artinya bertemu Tuhannya itu kita akan menghadapi akhirat. Jadi orang yang khusyuk siapa? Orang yang suka ingat mati. Yang suka ingat kubur. Yang suka ingat hisab.
Yang suka ingat kebangkitan baru kita khusyuk bisa. Ya. Kalau enggak begitu ya mau gimana mau khusyuk nggak bisa. Hada huwal khusyuk. Saya ulangi lagi ya. Allah menghendaki baik terhadap seorang hamba, maka Allah akan menjadikannya ia merasa cukup dan menjadikan takut di dalam hatinya. Ya, takut sama apa ya tadi? Takut sama Allah. Takut sama Allah tuh pada begini. Takut sama Allah itu bukan cinta sama Allah, berarti bukan cinta ana uhibbu, saya cinta, bukan begitu. Cinta sama Allah itu melaksanakan perintah Allah. Takut sama Allah itu menjauhi larangan, begitu maksudnya. Ya, kita takut sama Allah atau jauhin larangan Allah, jauhin maksiat. Cinta sama Allah, laksanakan perintah Allah. Kan begitu kan? Itu kan sama, cinta sama siapapun begitu kan. Kalau cuma ngomong doang mah nggak ada artinya. Aku tidak butuh aku tidak butuh omonganmu, tapi aku butuh bukti. Ayo ngomong bercinta, cinta ada duit mantu. Itu suami ke istri umpamanya setiap hari ngomongnya cinta mulu kan gitu, ngelapkahin enggak cinta, bukan itu. Paling jauh sama isinya makan tuh cinta gitu. Cinta kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, itu menjauhi larangannya. Dan sebaliknya, apabila Allah menghendaki hambanya kejelekan, ja'ala faqru baina ain, maka Allah akan menjadikan kesusahan di antara kedua matanya. Artinya selalu ngerasa susah mulu. Di hudang sare sampai ke arek sare deui. Aduh, saya hidup pusing amat nih, padahal anak ada. Ya kan, istri ngajedog di imah, masih ngomong kurang baik. Imah ayah, betul nggak? Rumah ada, istri ada, anak ada, masih ngomongnya susah. Tuh. Terus kata Santi, gimana Kak? Saya kan belum punya rumah, ya, saya belum punya istri. Berarti saya susah dong. Tadi ya, dengan hadis yang tadi itu, aku kagum terhadap orang seluruh perkara orang mukmin khair, bagus, mengandung pahala, enggak ada jeleknya. Nih sepintas yang dibunuh di Palestina, anak-anak kecil dinangisin sama kita. Begini ngapain nangisin? Inna amruhu kullahu khair, semua perkara orang mukmin bagus. Ditembakin sama Yahudi langsung ke surga itu anak kecil Palestina. Di mana jeleknya? Paham nggak? Langsung ke surga. Berarti itu si Israel mengantarkan anak-anak Palestina kemana? Ke surga. Terima kasih wahai Israel. Begitu. Jangan tentu masih gede masuk surga, betul nggak? Iya, udah gede masuk surga. Yakin nggak anak kita masuk surga? Anak kita masuk surga, yakin nggak? Ngelamun ya. Kira-kira ini saya nanya nih, kira-kira anak kita masuk surga masuk neraka? Nggak, takut tanya begini.
Kira-kira anak orang ke surga kan neraka. Kata guru saya, orang yang ngedoa minta anak ke Allah sombong. Ya Allah kasih saya anak. Kata guru saya sombong. Kenapa sombong? Kayak bisa, kayak gampang aja itu ngurus anak. Emang ngurus anak gampang gitu. Susah enggak? Bukan ngempaninya yang susah, bukan, ngedidik anak yang susah. Anak sampai paham agama, anak sampai paham tauhid, paham sholat, ya, paham agama 100%. Susah nggak? Susah. Berapa persen anak kita paham agama nih? 40%, 30%, 50%, 60%. Tanggung jawab kita nanti di akhirat. Ya, tanggung jawab. Anaknya 1, tanggung jawab 1, 2, 3, dan seterusnya. Tanggung jawab. Tapi kalau meninggal masih kecil di bawah balik, masuk surga enggak? Otomatis masuk surga. Otomatis masuk surga. Tapi kalau sudah besar belum tentu. Dan nanti akan ngasih syafaat tuh anak kecil ke orang tuanya. Ngasih syafaat, nolongin. Gitu. Makanya doanya, ada doanya itu. Ya, doa untuk mayat anak kecil. Saya sudah nge-share ke Pak Ustadz dulu, nggak ada nggak? Nggak ada. Pak Ustadz, pulang kampung. Ada jamaah Pak Ustadz Samsudin ada. Yang saya sudah kasih, mau ditulis lagi. Ada nggak? Sambil tulis. Emang enaknya kalau ada apa? Perlu dia ada grup ya. Nanti ada grup nggak? Oh ada. Ya udah nih saya kirim aja ke grup ya. Ya tinggal dibaca aja, itu udah komplit tuh. Dan ada apa namanya? Ada voice note-nya. Voice note namanya. Saya sudah ngirim cuma nggak ke semuanya. Nanti tinggal di ini aja ya Pak. Ke Pak Rudi bagaimana? Saya kirim ke Pak Rudi ya. Takut lupa, kalau nggak salah takut lupa. Sebab para jamaah beda ngedoa ke mayat yang sudah besar, ngedoa ke mayat anak kecil beda doanya. Kalau di atas baligh 15 ke atas itu berarti mayat sudah besar. Kalau 15 ke bawah sebelum baligh beda doanya. Jangan Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunilah dosanya, salah. Ada doanya khusus. Sebab anak yang meninggal di bawah baligh justru nolongin, nggak punya dosa dia mah. Jadi doanya Allahumma ij'alhu faratan wa zahran liwa wa syafi'an. Ya, intinya nanti itu udah saya nanti tinggal ini aja ya. Nah, itu ada ini juga cara bacanya sudah sini. Ini ya Allah jadikan si mayat anak tadi zahran sebagai simpenan, wa syafi'an sebagai syafaat, begitu. Jangan ya Allah ampuni dosanya, itu salah. Belum punya dosa dia mah. Jadi beda ngedoa mayat yang apa? Yang besar dan mayat yang kecil. Ya. Kalau kita ngedoa anak kecil, Allahumma ghfir lahu warhamhu, salah. Itu kalau mayatnya ngomong gitu. Pak, saya nggak punya dosa. Ya. Ya kita tinggalin aja. Enggak panjang doanya. Udah komplit, ada terjemahannya segala. Gini. Jadi anak yang meninggal masih kecil justru nolongin. Nanti dia jadi bidadari otomatis di mana? Jadi pelayan maksudnya, bukan bidadari. Jadi pelayan surga. Nungguin bapak, ntar bapak saya mana nih? Gitu ya. Bapak saya mana? Tungguin. Nolongin kan?
Tapi kalau meninggalnya udah besar, belum tentu. Lamun kalau anak kita apa? Soleh. Kalau anak kita nggak soleh, waduh. Pak sini pak, di neraka. Aja. Nih paham nih ya, bapak ibu-ibu semuanya, ibu-ibu tuh awas tuh, jangan ngeluh mulu ya. Iya kata ini dalam hadis, orang yang bagus di hadapan Allah adalah orang yang selalu merasa cukup. Kalau istri berarti sama suami selalu cukup, dikasih duit segini cukup, segitu cukup, nggak dikasih duit cukup. Orang hamba yang jelek, manusia yang jelek, yang selalu ngerasa susah aja yang diomong. Banyak ya, banyak yang begitu kan? Sampai kebiasaan tuh, sampai sudah jadi bahasa kita kan? Kang, gimana kabarnya? Sehat? Badan mah, ya kan? Sudah jadi itu bahasa-bahasa, jangan yang dibawa itu penjamah, itu bahasa nggak nerima itu. Itu bahasa nggak nerima sama apa? Sama takdir, bahasa ngeluh itu namanya. Alhamdulillah sehat badan mah, jangan ikutin. Berarti ada yang nggak sehat kan? Yang sehat badannya doang. Emang selain badan apa gitu yang nggak sehat? Kau tanya gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Begitu sudah. Alhamdulillah sehat. Jangan dikomenin. Sehat badan mah. Itu bahasa-bahasa ngeluh tuh. Jadi orang-orang yang jelek, hamba-hamba yang jelek adalah hamba-hamba yang selalu ngerasa susah. Hamba yang bagus adalah hamba yang ngerasa senang, selalu nerima. Sehatnya senyum, sakitnya senyum. Lagi sakit juga senyum. Itu kadang sakit merengut ya. Jarang orang sakit senyum, jarang ya. Ketemput ya gering nah. Kelihatan itu sakitnya kelihatan. Jarang kan? Orang sakit senyum, jarang nggak? Jarang. Cakep tuh kalau begitu. Sakit senyum. Kita amalin. Sakit senyum aja. Masya Allah. Dasar tuh dah. Itu yang pertama Pak Jamaah, bisa dipahami ya. Jadi selalu nerima dan hatinya takut kepada Allah. Hati takut kepada Allah itu takwa itu artinya takut kepada siksa Allah. Bukan takut kepada selain Allah gitu. Hadis yang selanjutnya, idza aradallahu bi'abdin khairan faqahahu fid din wa zahadahu fid dunya wa bassarahu 'uyubahu. Rawahul Baihaqi an Anasin. Idza aradallahu, apabila Allah bi'abdin kepada seorang hamba, khairan menghendaki kebaikan, menghendaki baik. Orang yang manusia yang di hadapan Allah bagus, baik, apa? Siapa dia? Faqahahu fiddin, maka Allah akan memberikan pemahaman kepadanya fiddin, di dalam agama. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah adalah orang yang paham
agama. Paham nggak paham agama? Paham agama itu maksudnya sholatnya paham, tauhidnya paham, fikihnya paham, Qurannya paham, itu paham agama. Nah ini nanti nyambung kepada hadis yang lain. Man yuridillahu bi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka akan diberi pemahaman agama. Ini Pak Jemaah, manusia ada dua, ada mukmin, ada kafir. Ada apa? Ada mukmin, ada kafir. Si kafir sedikit pun tidak dikasih kebaikan oleh Allah. Si kafir nggak dikasih apa? Kebaikan, sedikit pun nggak dikasih. Si kafir. Mukmin dikasih kebaikan. Mukmin dikasih kebaikan oleh Allah, dikasih kebagusan oleh Allah. Cuma mukmin yang dikasih kebaikan ada dua. Ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Ya. Ada apa? Yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Ada yang 100%, ada yang 50%. Mukmin yang dikehendaki baik 100%, inilah mukmin yang paham agama. Mukmin yang tidak paham agama dikehendaki baik cuma 50%, 50-50. Paham gak nih? Ulangi lagi. Manusia ada berapa? Ada kafir, ada mukmin. Kafir total nggak dikasih apa? Kebaikan. Mukmin dikasih kebaikan cuma mukmin ada berapa? Ada yang dikasih kebaikannya 100% kamil, sempurna. Ada yang dikasih kebaikannya tidak sempurna. Intinya ada mukmin yang sempurna, ada mukmin yang tidak sempurna. Siapa mukmin yang sempurna? Mukmin yang sempurna, mukmin yang paham agama. Mukmin yang tidak sempurna apa? Mukmin yang tidak paham agama. Sholat, cuma sholatnya nggak paham agama. Paham nggak nih? Sholatnya nggak pakai ilmu. Banyak nggak? Itu maksudnya nggak paham agama. Bukan nggak sholat, bukan. Tapi nggak paham agama. Nggak paham agama, terdaik ngaji deh. Mudah-mudahan kita masuk ke mukmin yang dikasih paham. Apa buktinya? Karena kita mau paham agama, akhirnya kita apa ya? Masuk kepada mukmin yang sempurna. Termasuk saya juga sama. Masih banyak kita masih banyak nggak belum paham agama. Masih tauhid masih jauh. Fikih masih jauh, ya kan? Tapi dengan kita usaha, apa usaha kita? Ngaji, mudah-mudahan diampuni Allah. Sebab kita kalau mau masuk kepada yang sempurna jauh. Sekarang banyak nggak mukmin yang nggak sempurna, yang nggak paham agama? Banyak. Asli. Kalau kita nggak paham agama tuh artinya nggak paham tauhid. Nggak paham fikih. Fikih itu ilmu ibadah. Sholatnya nggak paham, rukunya nggak paham, sujud nggak paham. Itu kadang-kadang baca Quran juga nggak paham. Ya berjamaah kita harus belajar Quran juga. Sekarang suka ngedengerin. Serius acaranya mah. Ya, di speaker dipimpin, dengerin baca Fatihah juga acak-acakan. Aduh ya Allah. Gitu. Coba sih belajar itu. Ya. Mending kalau nggak mimpin mah mimpin lagi. Tuh. Di speaker lagi. Didengar sama semua orang lagi.
Itu bacaan tuh. Ya. Ya ini maksud nih. Allah akan memberikan pemahaman di dalam, kalau Allah menghendaki baik kepada seorang hamba akan dikasih paham agama. Berarti mukmin yang apa ya? Yang kamil, yang sempurna. Ya. Kalau kita nggak paham agama berarti kita mukmin yang tidak. Ya. Punya anak enggak paham agama berarti anak kita mukmin yang enggak sempurna. Nanti itu anak di akhirat ngomong, "Bapak, Mama, kenapa saya begini? Saya begini gara-gara Bapak." Ya. Kata orang tuanya, "Kenapa nyalahin saya?" Kata anaknya, "Bapak enggak galak sama saya." Begitu. Enggak tegas sama saya. Nanti anak kita nyalahin Pak di akhirat, salahin kita kalau anak kita nggak paham agama. Jadi kalau anak kita nggak paham agama berarti anak kita mukminnya 50-50, tidak sempurna. Itu saya sering ngomong sama santri, ente mudah-mudahan termasuk mukmin yang sempurna. Kenapa? Karena kamu di sini belajar agama. Kamu faham tauhid, kamu faham fikih, kamu faham sholat. Saya sholat berjamaah anak-anak santri dari mulai takbir sampai assalamualaikum itu sesuai dengan kitab. Cara takbir bagaimana, cara ruku bagaimana, itu harus sampai ke situ. Sudahkah anak kita seperti itu? Tauhid kepada Allah yang wajib, yang mustahil, yang jaiz, nama-nama harus sudah tahu. Orang tuanya harus ngajarin. Kalau orang tuanya nggak bisa ngajarin, serahin ke yang bisa. Itu kalau nggak begitu tanggung jawabnya berat. Ini jadi kembali lagi ke laptop nih. Jadi manusia ada berapa tadi? 2. Kesimpulannya 2 jadi berapa tadi? 3 ya. Sebab mukmin dibagi berapa? 2. Mukmin yang sempurna, mukmin yang tidak, mukmin yang sempurna, mukmin yang paham agama. Paham agama itu ibadahnya paham, kelakuannya disertai dengan agama, perilakunya dengan agama, ibadahnya dengan agama, dengan ilmu, kepribadiannya dengan ilmu. Itu namanya paham agama. Baru kita sempurna. Wazahadahu fid dunya. Satu tadi itu Allah, kalau Allah menghendaki baik terhadap seorang hamba, satu dikasih pemahaman agama. Bagaimana para jamaah keluarga kita paham agama? Kita kan suka begitu ya. Allahumma hablana min azwa wa qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Kita sering, ya Allah jadikan anak istri saya soleh. Jangan cuma ngadoa dong, praktekin. Minta aja ngedoa, praktek emang enggak. Usahain bagaimana anak kita supaya soleh, supaya benar, paham agama. Bagaimana istri kita supaya soleh, paham agama. Atau ngedoa juga kalau nggak dipraktekin, bisa nggak? Bisa nggak? Kan kita ngedoanya begitu, ya Allah jadikan anak saya soleh, jadikan istri soleh. Atau nggak bisa kok nggak dipraktekin, Mama. Praktekin sehari-hari, tegur anak kita, gitu, benerin anak kita, tauhidnya, fikihnya, ibadahnya, akhlaknya benerin. Sebab nih kita nggak ada ya, anak kita jadi harapan kan, harapan. Sebab anak kita nanti akan punya apa lagi? Anaknya punya apa lagi? Terus. Kalau dari anak kita modal agamanya berapa persen, kesananya juga sama. Itu harus kita pikirkan. Jadi yang mengandung pahala nanti dari anak kita ke bawah itu, pikirin itu.
Makanya punya anak ulah main kawin kan baik. Ya kan? Ini anak kita cikal bakal kan? Cikal bakal yang bisa jadi pahala atau jadi siksa. Betul nggak? Kita punya anak satu, nikah kan? Setelah nikah punya apa lagi? Punya anak, cucu berarti. Cucu ntar nikah lagi nggak? Udah ke sana. Ini semua tergantung dari siapa? Dari anak kita kan? Anak kita dari siapa? Dari kita. Dosanya ke bawah nggak? Dosa kita ke bawah nggak? Pahala kita ke bawah nggak? Kalau kita ngedidiknya pahala, ngalir beruntung gitu. Kalau kita ngedidiknya dosa, beruntun terus-terusan. Paham gak nih? Ya, tinggal dipikirkan. Gitu. Itu yang dimaksud. Ya Allah, jadikan cucu dan anak saya soleh. Begitu maksudnya. Saya khawatir. Apa yang jadi cikal bakal? Ini yang cikal bakal anak kita benerin. 100% kalau bisa. Benerin anak kita. Ya, anak kita bakal punya anak lagi. Anaknya bakal punya anak terus menerus. Pahala ngalir pahala, dosa ngalir dosa. Jadi ngawinin anak bukan hanya rame-rame resepsi segala macam begitu, bukan. Dari hasil perkawinan kita, apakah nanti ini anak cucu kita akan melahirkan anak soleh dan solehah? Kan begitu kan? Tergantung siapa. Itu. Beratnya? Sepertinya nggak berat sih. Kalau kita kalau kita praktekin mah, gitu. Ya, itu kan ada hadisnya. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi. Gitu. Wa man sanna sunnatan sayi'atan falahu ajru man falahu wizruha wa wizru man amila min ba'dihi. Ada hadisnya, barang siapa yang melakukan satu pekerjaan bagus, dia mendapatkan pahala, juga mendapatkan pahala dari keturunannya, dari anak-anaknya setelah dia. Jadi anak kita dapat pahala dari anak kita, dari cucu kita, dari uyut kita dapat pahala. Termasuk kalau kita mencontohkan kejelekan akan mendapatkan dosa dari anak, cucu, cicit dan sebagainya. Pahala ngalir, dosa ngalir. Nggak usah ngalir. Nggak percaya, nanti kita akan merasakan ngalir. Itu. Ini kita lebih baik kita sadar sekarang ya. Jangan, waduh, ya kumahnya. Mumpung sekarang di sini, mumpung. Sampai para jamaah, guru saya Abah Hakim, guru saya Abah Hakim, karena beliau dulu waktu masih ini merasa kurang maksimal ke anak, sehingga sekarang beliau bikin pengajian keluarga seminggu sekali untuk anak-anak yang sudah nikah supaya ngaji lagi, keluarga yang tinggal di Depok supaya ngaji lagi. Guru saya, Abah takut kurang sempurna dulu ketika nikah, bikin ngaji keluarga lagi. Dari mana-mana dari Depok datang. Untuk bahasa kecil, untuk nebus kekurangan. Sampai ke situ. Itu. Jadi periksa para jamaah, jangan periksa anak, pengetahuan anak periksa, jangan periksa pengetahuan umum mulu, periksa pengetahuan agamanya. Sejauh mana Qur'annya, sejauh mana tauhidnya, sejauh mana salatnya, periksa. Itu yang wajib itu. Yang sampai ke siksa itu yang dahsyat itu.
Kita kadang-kadang mikirnya bukan yang itu yang dipikirin, yang lain-lain. Yang ngomong begini, ayo supaya kita berhati-hati. Wazahadahu, dan Allah akan faqahu wazahadahu, menzuhudkannya, memberikan kezuhudan di dunia. Artinya zuhud itu dia lebih mendahulukan akhirat daripada dunia. Zuhud tuh waktu ala qatil, banyak pengertian zuhud. Ada lagi yang mengatakan zuhud, Imam Nawawi, lebih percaya kepada pemberian Allah daripada pemberian manusia juga. Zuhud, nggak takut sama dunia. Takutnya sama, bukannya begini, bukannya dunia dihilangkan, bukan. Terus dunia, tapi dia lebih yakin kepada akhirat daripada apa? Dunia. Itu zuhud namanya. Lebih yakin terhadap dunia. Lebih yakin terhadap akhirat. Itu zuhud. Hatinya zuhud. Dunia biasa aja. Dijalanin aja dunia. Ada yang mengatakan faqdu ala qatil qalbi bil mal, hatinya tidak bergantung kepada dunia, itu zuhud. Abi Hanifah saudara, tapi dia duit di kantong kanan, di kantong kiri, nggak lu. Duit di mana? Nggak lu. Itu berarti apa? Zuhud. Karena hatinya nggak mana. Ini duit di kantong belakang lupa. Kalau kita jangan ngambil itu. 2.000 nyelip aja gitu. Jadi ngaji. Ada juga arti zuhud, percaya dengan apa yang ada di Allah daripada yang ada di zuhud. Percaya yang ada di siapa? Daripada yang ada di manusia. Percaya dengan rezeki Allah, pemberian Allah daripada pemberian itu zuhud. Percaya sama gaji dari Allah daripada gaji manusia, daripada gaji insan roban. Santri ngajar di sini, siapa yang gaji? Mereka. Karena harus membimbing siapa jamaah, santri-santri itu begini yang muda, nggak digaji, enggak. Kata saya ngegaji ente, gaji ente lebih besar daripada gaji yang guru-guru ngajar sekolah. Sebab yang gaji ente mereka. Gitu. Cuma kelihatannya juga. Kalau kelihatan ngemuat di kantor. Itu namanya apa itu? Zuhud. Lebih percaya rezeki dari siapa? Daripada orang. Nah, kalau kita lebih percaya kepada orang, itu berarti kita enggak zuhud. Enggak zuhud berarti itu tanda Allah enggak cinta sama kita. Tanda enggak cinta sama kita. Lebih percaya sama orang, lebih takut sama orang. Kemarin saya ke Jakarta kemarin sama ada Aceh, sama ada Aceh. Saya nggak tahu di Jakarta pegang ganjil, pas ganjil, mobil genap lagi, pas kita polisi ramai kayak polisi. Di Senen Aceh, si Aceh yang bawa, saya di tengah, santri yang bawa Aceh. Udah gitu nggak punya SIM lagi. Waduh, kalau kena berapa duit nih? Udah kena suruh pinggir, wah cek kena cek, genap ganjil. Cuma kalau diteliti gelap ganjil, tambah apa? Dan cek nggak punya apa? SIM. Cek, udah ente jangan turun, diam aja, yang turun. Pas assalamualaikum,
Dijawab nggak? Ya apa? Waalaikumsalam. Langsung saya, Pak, saya lagi kebingungan nih. Kebingungan apa, Pak? Kebingungan nyari jalan tol. Emang dari mana? Dari Tangerang. Mak, bukan malah ditangkap, malah ditunjukin jalan tol. Oh dia, malah juga jalan tol. Saya takut si siapa aja diperiksa doang kan, takut diperiksa. Ini santri saya Pak gitu. Boro-boro diperiksa boro-boro. Udah Bapak sekarang ke sana nanti masuk jalan tol. Gitu. Ya udah makasih. Ya udah hati-hati ya Pak. Masya Allah. Itu namanya rezeki orang soleh. Allah. Saya baru tahu itu, peraturan apa? Ganjil genap. Polisi juga satu, polisi banyak aja polisi. Alhamdulillah. Kami ente ketangkap berapa kali sih Cek? Hah? 2 kali ketangkap. Tapi alhamdulillah. Cuma begitu doang, nggak sampai di ini kan. Iya. Oh iya di tol. Belagu lewat bahu jalan. Waduh, ada polisi. Lupa. Buru cecek, buru ke tengah langsung. Ternyata polisi udah di tengah. Oh iya loh. Waduh. Tahu kan? Udah tengah polisi ngejagain. Ke pinggir. Alhamdulillah. Mana SIM? Enggak ada, Pak. SNK enggak ada, Pak. SNK enggak ada semuanya. Masya Allah, waduh, kacau sih itu. Tapi alhamdulillah. Ya, saya mau begini. Alhamdulillah selamat. Dah aja punya sirap apa itu mulanya assalamualaikum. Jadi assalamualaikum ini assalamualaikum itu mulai. Kalimat assalamualaikum itu mendoakan. Itu jadi mengandung doa. Jadi kita harus paham. Jadi kita ngomong assalamualaikum semoga keselamatan. Semoga engkau selamat. Tapi kita doain salam. Jadi akhirnya bagaimana orang mau apa? Mau ini kita sampai ke rumah ini ya tuh. Tapi ada aja itu Bang. Cerita aja ya. Sebelum Aceh saya punya santri juga si Gilang. Sama belum punya SIM tuh. Itu mau ada operasi. Jadi saya habis ngadirin hajat sarung. Begitu langsung stop aja. Saya ngomong ke polisi, lagi operasi. Kayak SIM nggak ada. Itu langsung teriak ini. Itu si Gilang udah nggak enak aja sama saya. Saat itu saja Pak, udah nggak di situ kan. Langsung apa? Disebut salahnya sambil teriak posisinya. Apa sih sama apa gitu? Saya mau bikin dengan ini. Jadi apa? Dengan iblis. Aduh kata zaman lagi capek. Ikut gitu kan. Ikut mana? Kalau operasi ada ini. Ada permainannya kan? Ayo ikut. Ikut saya berdua tuh begitu. Jadi kita mulai enak aja mah. Santai kan, udah kita aja terus. Datang ke rumah mantannya, bagus. Lagi begini sama. Saya ngadep. Pas dia nengok, kata mamanya, ya, mau mana? Oh mana? Ini udah sana. Ini cerita dia lihat. Oh. Aduh. Ada aja pertamanya. Gitu. Kenal, kebetulan kenal mamanya. Gitu. Jadi sering kan kenal. Ya aja mau mana? Tapi sudah. Alhamdulillah.
yang bawahnya kan terus semangat kan udah dilepasin. Artinya kalau kita positif ya, akan positif. Allah firman abdi mada man abdu fi auni. Kalau kita akan sakit saja. Kalau kita nolongin orang, kita akan ditolong. Kalau kita sudah nolongin orang, itu gimana saja kita akan ditolong. Ini yang terakhir, basarul uyuba. Kalau orang dikehendaki baik sama Allah, pertama dikasih paham 100% dan ilmunya tadi. Lalu zuhud terhadap dunia. Walau fikir akhirat tidak artinya begini, bukan ngelepas akhirat kan? Dunia jalan, tapi semua diarahkan ke akhirat. Anak untuk akhirat, istri untuk akhirat, dan semua untuk zuhud namanya. Yang terakhir wabassaruhu uyubahu, dan Allah memperlihatkan dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya. Membagi apa? Maksudnya bukan kesalahan, memperlihatkan kesalahannya. Dia selalu ingat dosanya. Allah memperlihatkan apa tadi? Kesalahannya, memperlihatkan dosanya. Apa maksudnya? Yang diingat sama dia apanya? Dosa. Yang diingat dosa, yang diingat salah, itu ciri seseorang yang tindakan bagus oleh Allah. Ingat dosa terus, bukan ingat dosa orang. Dan ada hadis yang lain, ciri orang yang bagus adalah orang yang selalu ingat apa? Dosa. Ciri orang yang celaka adalah orang yang selalu ingat yang selalu ingat kebagusannya saja, itu ciri orang yang celaka. Saya ahli ibadah, saya kiai, saya ustaz, jadi celaka. Saya ulama, orang yang bagus di hadapan Allah, basarul uyuba. Makanya ulama semua berjamaah yang diomong sama dia dosanya. Semua ulama yang ngomong dosanya. Itu sudah ada juga pakai begini begitu yang ngomong orang kepada dia. Adapun dia yang diperlihatkan dosa, yang diperlihatkan kesalahan. Jadi dia di hadapan Allah sama yang dosa. Dan ini ciri hamba yang dikenal apa? Baik oleh Allah. Zikrul zunubil madiyah di hadis lain. Ciri orang yang bagus, orang yang selalu mengingat-ingat dosa. Dari mulai kapan? Ingat dosa kita. Dari mulai balik. Ingat dosa kita. Dari mulai balik terus diingetin terus kesalahan kita, masya Allah. Banyaklah ingat dosa istri kita, ingat dosa anak kita, dosa istri, dosa anak kita berjamaah. Gitu. Dosa santri apa santri itu? Makanya ente kalau udah aja suka mikirin. Dosa gara-gara saya bukan. Gitu. Dosa anak kan bisa gara-gara kita. Nah, jadi ciri orang yang dikenal bagus Allah adalah orang yang selalu melihat apa? Orang yang selalu melihat dan diperlihatkan sama Allah. Tapi kalau ciri orang yang diperlihatkan sama Allah, dia merasa bagus saya, dia merasa baik saya, dia merasa orang suci, dia merasa orang soleh. Itu ciri orang yang bagus. Berarti kamu sudah mengklaim orang, sudah nyalain orang, sudah punya dia, yang lain berat. Itu sih orang boleh. Gitu. Ya, mudah-mudahan bisa banyak berjamaah ya. Hadis mudah-mudahan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya saya pribadi. Ya, tadi bisa dipahami ya. Bisa dipahami tadi keterangan ini. Nah, sudah jam-jam sudah lewat. Apabila ada hilaf, ada
misalnya gini, pas waktu sholat ada beberapa karyawan yang nggak sholat gitu. Itu yang punya yang bosnya dia ya. Itu bagian kesannya itu. Misalnya sholat Jumat misalnya. Nah itu masih ini adalah berarti produksinya yang misalnya istirahat, tapi nggak ikut sholat Jumat gitu. Nah ini bosnya itu berbeda dari saya dulu pernah punya karyawan. Cuma kalau sekarang nggak punya. Itu kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebagai kita kan sering dengar apabila kita sudah kita punya anak, apabila sudah menikah, maka lepaslah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Nah maksudnya lepas tanggung jawab dari situ itu mohon penjelasannya apa gitu. Kan sering dengar tuh gitu. Kadang katanya lepas tanggung jawab pindah ke, kalau si istri pindah ke suaminya atau si suaminya yang mending tanggung jawab sudah punya keluarga apa gitu, dibilang aja mohon penjelasannya. Terus yang kedua, supaya kita ingin lebih baik hari demi hari gitu kan, hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini gitu kan. Kalau bangun tidur sebaiknya apa dulu yang harus dipikirkan atau diingat gitu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari Pak Hanafi, karyawan. Ya. Ini di mana, di mana saja gitu ya? Ya karyawan mana aja. Karena kita sudah pernah membahas kan ya masalah amar ma'ruf nahi munkar. Selama kelihatan ilmu kita, kelihatan itu kita wajib. Ya, kalau bisa menggunakan apa? Tindakan kalau mampu. Kalau nggak mampu tindakan pakai nasihat. Kalau pakai nasihat pakai hati. Tapi hati ini masuk dalam kategori iman yang lemah. Kalau enggak tiga-tiganya bisa bahaya. Kalau enggak tiga-tiganya. Sekarang masalah dosa, apakah kebodosan seperti gitu? Apakah kebodosan? Dan ya enggak lah, ada kaitannya. Kecuali kalau di perusahaan itu menghalangi apa? Menghalangi ibadah, kalau dosa-dosa. Bang ini, tapi kalau tidak ada peraturan yang menghalangi itu sesuatu yang kalau ada peraturan yang menghalangi sesuatu kalau nggak ada itu paham. Yang pemilik perusahaannya itu membiarkan, ya, kalau perusahaan gede kan mungkin itu fasilitasnya lebih besar, misalnya home industry itu lebih kecil gitu. Jadi membiarkan si karyawan itu. Iya, jadi si apa itu besar atau si kalau masalah surat itu kan dia wajib masing-masing. Ya kan ya, selama tidak kelihatan, jadi wajib bosnya harus turun. Bos wajib dulu surat dari yang wajib nggak? Bos dulu karyawan salah wajib nggak? Satu urusan masih kamu ini kan kecuali kelihatan atau udah cuma masih bikin aktivitas. Ada seperti perusahaan-perusahaan kecil kadang-kadang ada sholat Jumat itu buang perusahaan. Udah Jumat masih kerja aja, selesai. Lama nih. Tapi kalau bosnya tidak
tidak melakukan hal-hal yang menghalangi. Adapun dia nggak melaksanakan sholat Jumat, urusan siapa? Urusan dia. Selama bos itu tidak melarang, paham ya Pak? Kecuali kalau di depan dia, kalau di depan bosnya pada nongkrong bosnya, itu kan bukan bos saja, ke siapa aja umum, siapapun orangnya. Ketika kita melihat kemungkaran, kita harus larang. Bisa dilimpahi bahkan. Itu mau masih kecuali karena ada yang ngomong sama saya, ada satu perusahaan katakanlah perusahaan kecil, tapi sholat Jumat juga itu katanya sholat Jumat masih pada kerjanya, itu ke bawah itu bos, itu ke bawah itu bos. Apa nih ya? Kalau masih nggak ada aktivitas itu, kalau bosnya harus menyuruh sholat juga, itu mah nyuruh aja. Ada kewajiban kembali kepada masing-masing. Itu Pak. Yang kedua dari Pak Agus, saya pernah menjelaskan kan ya? Pernah kan Pak Agus? Yang waktu itu yang nanya Pak Agus itu kan? Pak Agus holding itu kan? Jadi anak kalau sudah dewasa, tadi aku bahasanya Sudah menikah itu katanya lepas tanggung jawab orang tua. Jadi sebenarnya bukan sudah menikah, sudah balik. Anak kalau sudah balik lepas dari orang tua. Makanya sebetulnya anak laki-laki nah kalau perempuan nanti bicara bab mampu dan tidak. Anak laki-laki kalau sudah balik, kalau kita bicara hukum agama, nggak wajib orang tua yang nafkahi. Sudah balik, bukan sudah nikah, sudah balik, nggak wajib orang tuanya menafkahi. Kecuali itu anak belajar agama. Sekalipun sudah balik, kalau anaknya belajar agama, orang tuanya tetap wajib membiayai. Selain belajar agama, orang tua enggak wajib membiayai. Contoh nih, umpamanya anaknya mau sekolah, mau kuliah, Pak saya mau kuliah, tapi bukan agama. Apa kata orang tuanya? Silakan kamu kuliah, biar sendiri. Kalau kuliahnya bukan kuliah, atau bukan belajar agama, jadi orang tua tidak wajib. Bisa dimana bagus? Termasuk dosa juga orang tua sudah lepas. Kalau anak sudah balik nggak sholat, dosa anak, bukan dosa orang tua, nggak ada kaitan. Itu maksudnya sudah bebas. Cuma kecuali kalau anaknya lemah, umpamanya anaknya cacat, setelah balik nih anaknya sakit tidak berdaya, baru doa. Kalau sehat-sehat saja sebetulnya cuma di kita ini orang tua di kita baik-baik sama anak, sampai nikah masih malah sampai di rumah sebetulnya. Makanya lihat ya, pendidikan itu banyak orang-orang Korea yang masih muda sudah jadi apa? Sudah jadi direktur, itu mereka melaksanakan Indonesia. Sebab balik itu Katolik sudah dewasa. Patokannya sudah balik. Gitu bagus. Apalagi nikah. Kecuali anak kita dalam keadaan tadi tidak baru itu orang tua. Selain itu bebas, mau nafkah juga bebas, mau dosanya juga bebas. Cuma kalau orang tua melaksanakan apa tadi? Kalau anak melaksanakan dosa setelah balik, nanti yang dilihat bukan baliknya, yang dilihat dari umur apa? 7 sampai 15 7 sampai 15 tahun dididik apa enggak sama orang tua. Kalau enggak dididik, orang tuanya kena
Dan didiknya maksimal apa enggak? Itu dari 7 sampai 15. 7, 10 sering saya menangin kan? 7, 10, 10 kita maksimal di situ dosanya, bukan dibalik, bukan. Jadi ke bawah dosanya di sana. Anak kita umur 17 tahun nggak bisa sholat. Kok nggak bisa sholat? Gara-gara waktu umur 10 tahun udah dididik dosa gitu. Anak kita sudah 20 tahun nggak paham sholat, nggak paham tauhid. Kok bisa? Karena dari 7 tahun sampai 15 tahun sama orang tuanya tidak diperhatikan agamanya, dosanya. Itu dosanya dari situ. Bukan dosanya dari apa? Dari setelah balik. Kalau bapaknya sudah masing-masing. Gitu Pak. Bagus ya. Yang kedua apa tadi? Kalau kita mau lebih baik, belajar lebih baik, kalau begitu bangun tidur apa sih yang harus saya lakukan atau apa yang saya harus ingat gitu? Kan ada doa tidur apa doa tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa minimal baca dulu itu. Ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ingat bangun tidur. Ahyana ba'da. Jadi bangun tidur bagus itu ingetin bangun tidur itu seperti kita bangun dari kubur. Ahyana ba'dama al-kedua gitu. Segala puji bagimu ya Allah, segala puji bagi Allah. Ahyana yang telah menghidupkan kembali. Ba'dama amat setelah dimatikan langsung tidur. Terus setelah dimatikan wa ilaihi nusyur, dan kepada Allah kita nanti akan nusuk digiring dari kubur ke alam mahsyar. Jadi bangun tidur itu gambaran bangun dari kubur. Begitulah kita. Nah, ingat itu. Bangun tidur itu doa itu, mulai itu. Alhamdulillahilladzi ahyana, yang telah ahyana. Kadang-kadang saya dengar ada alhamdulillahilladzi ahyana, bukan ahyana. Ahyana mas anti saya namanya ahyana. Ahyana ba'dama amat. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan. Ya, kita dimatikan, dikubur, lalu dihidupkan kembali, dibangkitkan dari kubur. Di waktu dibangkitkan dari kubur, maaf, kita seperti bayi dalam keadaan tidak disunat dan keadaan tidak berbusana, seperti bayi aja, seperti bayi. Sampai Siti Aisyah mau, ya Rasulullah, emang satu sama lain udah pada malu gitu, kan pada nggak pakai busana. Apa kata Rasul? Boro-boro mikirin malu, mikirin dosa aja sudah nafsu. Kehidupan kita sudah terkampar neraka. Boro-boro bikin malu. Kita kalau lagi panik kan, nggak kepikiran. Ini contoh nih, banyak ada, pernah nggak kejadian kebakaran nih? Panik kan? Itu kadang-kadang keluar nggak pakai apa. Pernah nggak kejadian begitu? Ya, saya pernah nyasihin. Maaf, keluar cuma pakai pakaian dalam doang. Kenapa? Itu baru panik di dunia, apalagi neraka. Ya. Itu dari kubur alam mahsyar dibangkitin semua dihidupkan kembali. Nah, itu gambaran kita bahwa ya, alhamdulillahilladzi ahyana, baru kita akan sadar. Ya, nggak akan marah ya, tak udah kita sadar. Nggak akan marah-marah. Kalau sudah tidur kan, main sudah terangkan kan? Ya, tidurnya miring. Ya, udah diamalin belum? Ini tidur ini dalam hal itu loh. Begini, bacaan kursi, baca Qur'an kepala, Qur'an dinas, wudu dulu, gitu. Nggak ada tidur sih. Gitu, bagus. Ada lagi, enggak? Ada lagi. Cuma kadang-kadang saya pernah nanya, kadang ada begitu bangun tidur tuh, ada yang mikirin utang, ada yang mikirin hari ini mau kemana, ada yang mikirin. Jadi kadang-kadang macam-macam mereka itu. Jadi baiknya
Utang jangan dipikirin. Bayar. Jadi begini, kan keren juga. Pagi-pagi kita jangan mengeluh, ya. Jangan curhat. Satu. Yang kedua, jangan kesel. Jangan pusing ya, serahin itu Allah. Tenang aja nih kayak gitu. Dan kebiasaan itu mah. Pagi-pagi bangun tidur jangan curhat ke orang. Jangan terus pagi-pagi udah buka HP. Bisa pagi-pagi sudah ngomong misi curhat. Atau pagi-pagi sudah tadi urusan ngomong udah bikin ini bikin itu bikin. Serahin aja kok. Itu sama saja kita benci sama Allah kalau kita pagi-pagi sudah pusing dalam dunia. Jangan takut. Ana inda zonni, aku tergantung prasangka hambaku. Kita prasangka bagus dong ke Allah. Ini si prasangka jelek mulu. Jadi Allah mengikuti kita. Tergantung siapa ya? Aku tergantung prasangka hambaku. Yang kedua, kayaknya nggak terima. Jangan kayak begitu ya udah. Allah tergantung kita. Kalau kita yakin kita terima. Allah antum muqinuna. Berdoalah ke Allah dalam keadaan yakin itu. Itu bagus ya. Ada lagi anak Malik? Satu Pak Kiai. Ya maka. Assalamualaikum Pak Kiai. Ya maka. Seseorang yang sangat minim pengalamannya dan minim pengetahuan agamanya, apakah boleh menjadi seorang ketua DKM? Mohon penjelasannya. Tinggal begini aja. Wah ini namanya organisasi masjid. Ketua kayak gini gitu saja. Nanti tinggal kita bikin kriteria ketua DKM tergantung kesepakatan bersama. Ketika itu tidak ada kaitannya dengan minim agama ada kaitannya. Ya karena kan ketua DKM hanya mengatur. Kecuali kalau dia imam baru. Ya, kalau dia menjadi seorang imam, salat, atau dia menjadi tokoh agama baru itu kalau bisa jangan. Yang minim agama dan minim agama tertentu. Tapi kalau ketua DKM itu kembali kepada kriteria ketua di situ begini. Kalau DKM kan cuma ngatur aja kan, ada seksi-seksi segala macam, gitu kan ya. Ada seksi muhammadiyah untuk masalah nanti diolah oleh seksi muhammadiyah. Ada seksi Anissa dan sebagainya. Nah, kecuali kalau imam atau yang berkaitan dengan agama baru dia harus syarat dengan paham agama. Gitu kan ya. Ada lagi? Baik, terima kasih kepada guru kita yang telah memberikan jawabannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat selalu sehingga minggu yang akan datang kita bisa hadir kembali. Amin. Baik, mari kita tutup pengajian pada malam hari ini dengan istighfar 3 kali dan baca doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.